Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga yang nonton video ini sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kita kali ini mau memberikan cara untuk menerbangkan drone ya guys ya. Nah, drone G2 Mini SE ya. G2 Mini SE ini tipe harga terjangkau, cuma bukan tipe terendah ya, masih nomor 2-nya lah. Masih di bawahnya G Mini 2. Nggak ada SE-nya karena di kameranya ini nggak ada 4K-nya ya. Oke, langsung saja. Jadi drone-nya mungil kecil begini ya. Karena namanya mini jadi kecil. Jadi bodinya kecil ini. Untuk cara membukanya, cara pertama, karena ini drone-nya lipat bentuknya guys ya. Jadi ini kita buka yang bagian depan, kita buka dulu. Baru bagian belakang. Oke. Jadi untuk cara menutupnya juga kalau kebalik, kalau cara menutupnya dia yang belakang dulu baru depan yang dilipat ya. Oke, jadi drone-nya ini ringan. Di sini tertulis 2,49 gram ya. Jadi sekitar seperempat kilo. Ya, setengah kilo setengahnya lagi. Oke, jadi yang pertama kita mau lihat ini guys ya, kameranya. Kita mau buka cover kameranya. Oke. Kita simpan. Jadi cover kameranya ini digunakan ketika pas mau dipakai dan selesai dipakai biar aman tersimpan ya guys ya. Jadi di kameranya sini terdapat gimbal ya guys ya. Ini gimbalnya harus sering-sering kita bersihkan. Oke. Jadi teman-teman kalau bisa beli begini. Ini adalah bekas pembersih kamera. Jadi dia disemprot-semprot begini untuk menghilangkan debu ya, karena biasanya kita terbang awal itu debunya berterbangan. Untuk GSE ini sudah bagus banget kameranya, lumayan. Dibanding kita kalau beli kamera tersendiri, kameranya tuh itu sekarang harganya sekitar yang terbaru itu sampai 10 juta. Yang biasa sekitar 5 jutaan ya untuk kamera ini. Yang gimbal kecil itu guys, pocket ya. Itu untuk DJI. Ini udah lumayan. Walaupun belum 4K. Selanjutnya di belakang sini ada LED-nya. LED-nya ini hanya di belakang sini guys ya. Karena dia ini versi mini atau versi compact, jadi nggak banyak seperti yang lainnya. Jadi indikator LED-nya hanya di bawah ini. Kalau dia menyala merah dia error. Kalau dia menyala kuning dia warning. Kalau hijau dia siap terbang. Oke, di baliknya, oke, di atas ini adalah tempat baterai. Cara nyabut baterainya kita tekan di bagian bawah sini. Ini ngeper lalu kita tarik. Nah, guys ya. Jadi baterainya ini 2200 mAh ya. Oh, 2250 mAh, 7,7 volt. Oke, kita pasang lagi. Ini untuk kalau versi basic kayak punya saya ini dapatnya hanya satu baterai yang ada di dalam sini ya. Di bawah sini adalah Type-C ya. Type-C ini kalau saya buat ngecas, karena kalau yang combo dia dapat cas untuk portable-nya, kalau nggak dapat dia ngecasnya lewat sini Type-C. Bisa juga untuk transfer data atau bisa untuk update software ya. Oke, dan di sebelahnya adalah SD card ya. Nah, SD card di sini saya sudah belikan, ini SD card yang ekstrim, nanti saya bahas di video lain. Kalau sudah ada SD card-nya itu nanti kita bisa transfer data lewat QuickSat. Jadi untuk Type-C-nya ini dia bisa fast charging maksimal 36 volt. Jadi bisa fast charging, tapi kalau untuk remote-nya ini belum fast charging. Jadi teman-teman jangan pakai cas fast charging ya, atau cas handphone yang sudah tinggi voltnya, berbahaya. Lebih baik kita menggunakan cas biasa yang 2 ampere yang belum fast charging. Dan saya juga sering coba karena punya Redmi 12 saya itu 6,7 volt, saya sering menggunakan fast charging. Jadi kalau di fast charging dia indikatornya itu lebih cepat. Kalau cas biasa enggak fast charging itu biasa. Oke, jadi cara nyalainnya guys ya. Jadi kita tekan pertama dia muncul indikator baterai tapi langsung mati lagi. Jadi khasnya DJI itu kita tekan 2 kali, tek tek. Nah, tuh guys kita taruh. Nah, dia bunyi tinulit tinulit. Nah, baru gimbalnya itu kalibrasi. Nah, gimbalnya itu
depan kalibrasi, dan lampunya menyala. Menyalanya warna kuning, ini masih warning ya. Oke. Setelah kita nyalakan gimbalnya, langsung kita nyalakan remote-nya. Oke, untuk remote di sini belum ada sticknya. Jadi sticknya ada di bawah sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini namanya thumbstick. Jadi ada thumbsticknya, dia terpisah. Ini guys ya. Thumbsticknya ada dua. Di sebelahnya thumbstick sini ada USB Type-C ini untuk ngecas remote-nya ya. Oke, jadi kita pasang ulirnya. Thumbsticknya menggunakan drat. Jadi kita setiap mau pakai, kalau bisa kita lepas untuk biar penyimpanan hemat dan tidak tergeser-geser ya, lebih aman. Oke, setelah kita pasang thumbsticknya, kita tekan tombolnya. Jadi remote sama gimbal sama, dia ditekan 2 kali. Nah, bunyi terulit. Jadi biasanya beda tipe drone itu beda-beda suaranya. Jadi seperti HP Nokia ya teman-teman. Jadi HP Nokia itu beda tipe, makin tinggi tipenya dia makin beda-beda, makin lembut lah, makin berirama gitu guys ya. Oke, jadi setelah tadi kita tekan tombol on off, di sebelahnya adalah tombol mode. Di sini ada sinematik, normal, dan tombol speed. Di bawah ini adalah indikator LED. Kalau dia belum terhubung, kedip-kedip begini. Tapi kalau sudah dia terhubung, nah dia akan diam. Oke, jadi di samping sini adalah tombol home. Jadi tombol home atau RTH dan tombol sekalian tombol pause atau jeda. Oke, jadi untuk kalau kita tekan lama, nah, kalau kita tekan lama itu dia RTH, jadi bisa ketika kita drone jauh dia bisa kembali ke home. Kalau tekan sekali dia untuk tombol pause. Dan di sebelah stick kiri ini ada di sini namanya FN. FN ini kalau untuk drone-drone yang tipe di atasnya yang lampunya ada di bagian baling-baling itu, dia untuk mengaktifkan atau mengatur lampu ya. Karena ini untuk G Mini 2 SE ini tidak ada lampunya, hanya untuk indikator. Jadi FN ini dia berfungsi untuk kalau kita tekan ini, dia kameranya turun ke bawah, melihat ke bawah, turun mentok. Kalau kita tekan lagi dia bisa kembali ke setelan awal. Dan di sebelahnya juga ada tombol kecil ini untuk mengubah antara foto dan video. Jadi kalau kita klik ini dia jadi foto dan video. Di atasnya ini ada holder. Holder ini buat HP 6 inci ya. Tapi karena saya menggunakan Redmi, handphone saya Redmi Note 12 yang pernah saya review di channel ini, 6,67 itu bisa. Jadi ini masih bisa, setelah holder tarik full itu masih bisa lagi kita tarik gini. Nah, itu jadi masih muat walaupun sedikit maksa, tapi masih bisa, masih muat tuh, masih lebar banget. Oke, jadi selanjutnya di belakang sini kita turunkan dulu holdernya. Di sini ada tombol record. Ini tombol kamera buat nge-record. Jadi kita klik satu kali dia langsung rekam. Kita bisa lewat sini atau nanti lewat handphone juga bisa kelihatan. Kita klik lagi dia langsung berhenti rekam. Jadi tidak bisa seperti jeda ya, dia rekamnya langsung sekali. Seperti menggunakan kamera DSLR. Dan di sebelah kiri ini ini seperti volume radio zaman dulu atau Walkman. Tapi dia ini tidak berputar. Jadi hanya sekali tik kanan atau kiri. Ini untuk mengatur kamera guys, untuk mengatur kamera atas atau bawah. Nah, itu bisa naik dia. Nah, itu kalau kita kenceng dia kameranya turun kenceng. Kita kalau kan ini seperti ada tidak langsung gitu ya. Kalau kita sedikit tuh kameranya bisa perlahan turun, jadi seperti sinematik, lebih lembut. Sama dengan menggunakan sticknya ini guys ya. Dan di dalam sini, di sini ada USB, slot USB-nya ya. Setiap pembelian drone kita dapat untuk iPhone Type-C dan micro SD. Yang handphone belum menggunakan Type-C itu masih bisa. Kita dapat kabel ini di paket pembelian kemarin yang saya unboxing ya. Sebelah ini ada seperti colokan tapi kosong, mungkin filternya dikurangi ya. Oke, setelah itu kita mau sambungkan ke handphone. Kita langsung sambungkan ke handphone saja ya guys ya. Jadi ini untuk Redmi Note 12 saya masih bisa. Masih ada sisa sedikit. Berarti 7 inci masih bisa lah kira-kira. Kita langsung sambungkan. Ketika drone dan remote sudah menyala, itu biasanya remote-nya otomatis terhubung ke DJI. Nah, itu guys ya. Tunggu saya record aja. Kita langsung ke menu DJI. Oke, jadi di aplikasinya ini di pojok kanan atas ini ada mode itu yang ada di remote tadi, seperti sinematik, normal, dan sport ya. Jadi untuk mode ini kita untuk kecepatan kita
biar ke jalannya itu kalau ingin kembali cepat kita langsung ke sport ya. Oke, jadi untuk kedua di sini ada keterangan lepas landas. Kita bisa membuka sinyal satelit, setuju. Jadi dia untuk mencari sinyal satelit. Nah, ini kondisinya hati-hati ya, karena di daerahnya sempit. Di sini ada kalibrasi. Oke. Jadi kalau drone ini masih warna kuning itu belum ready ya, harusnya warna hijau. Jadi kita atur seperti kalibrasi dan kompas, itu baru dia bisa lepas siap, lepas landas tulisannya di atas ini. Oke, dan di sebelah sini adalah baterai. Baterai itu sisa baterai. Di sini ada untuk sisa berapa lagi kita terbang, untuk kembali pendaratan hingga RTA, hingga pendaratan, hingga baterai habis ya. Jadi berapa menit lagi. Dan ini adalah sinyal RC di sebelahnya ini, di sebelahnya baterai. Oke, kita pindah dulu. Dia kalau ke cahaya bergaris-garis, nggak tahu kenapa, tapi kalau di hasil videonya nggak. Oke, jadi di sebelah baterai ini adalah sinyal RC. Sinyal RC sangat kuat kalau dekat. Sinyal RC ini dia mengikuti dari satelit. Jadi bukan wireless atau seperti Genio yang menggunakan handphone. Itu dia bisa sampai 1 kilo, masih bagus. 2 kilo sampai 3 kilo kalau tempatnya kita lebih tinggi, agak tinggi ya, tidak ada halangan. Dan ini arahnya ini antena. Ini sekalian jadi antena guys. Nah, di sebelahnya ini adalah satelit. Satelitnya 4. Kalau bisa teman-teman 8 atau 10. Jadi biar kalau satelitnya udah tinggi, dia bisa kembali ke home. Oke. Dan di sebelahnya ini adalah untuk video. Kita bisa klik di sini atau tekan di sini, bisa video atau foto. Oke. Kita rubah di sini, dan ini quick shot. Quick shot itu seperti kayak drone, roket, seperti filter yang ada di Genio itu ada di sini guys. Tapi dia nanti kalau sudah terbang baru bisa diklik, ini nggak bisa ya. Harus terbang drone atau apa namanya, follow yang muter itu bisa. Cuma Genio bedanya dan ini adalah fitur trackingnya. Jadi kalau Genio itu nggak ada trackingnya. Ada trackingnya kalau Genio, kalau ini nggak ada. Itu aja. Untuk yang paling di bawah ini panorama. Panorama ini seperti foto 360 gitu guys ya. Nanti filternya sambil kita buat terbang di video lain ya. Dan di bawahnya sini kamera. Kamera ini bisa profesional atau auto itu otomatis, dan profesional ini bisa kita atur seperti ISO untuk bukaan, banyak macam seperti kamera DSLR. Oke, dan di sebelah sini untuk lepas landas, kita tekan ini lepas landas otomatis, dan di bawah sini adalah home. Dan di sini untuk ketinggian, di sini ada semua keterangannya, kita tinggi berapa, RTH berapa. Dan titik 3 sini untuk pengaturannya. Pengaturan di titik 3 sini adalah keselamatan. Keselamatan itu dari pertama tinggi RTH otomatis kita pilih ke 20 meter atau sepenting contohnya ada tower, itu towernya tinggi 20 meter, kita bisa set di 25 atau 30 di atasnya. Lalu itu untuk kembali ke home ya. Nah, itu nanti home-nya kita manual turun sendiri biar nggak kena seperti kalau ada kabel, makanya disarankan di ruangan terbuka atau di lapangan gitu guys ya. Oke, ini titik asal. Titik asal ini perbarui home-nya kita, seandainya kita terbangkan ke sana, kita menggunakan motor atau mobil, kita pindah, itu kita ke RTH. Kalau kita pindah belum perbarui titik asal, dia akan kembali ke titik yang kita terbangkan tadi. Jadi kalau bisa kita atur. Untuk ketinggian maksimalnya di Indonesia ini 120 meter. Ketinggian maksimalnya. Undang-undangnya di Indonesia. Kalau sebenarnya bisa sampai 500 meter sih. Jadi ada sempat saya lihat itu drone yang seperti di awan itu bisa 500 meter. Yang penting jaringan RC-nya masih kuat. Tapi untuk di Indonesia kita terbangkan drone ini hati-hati. Dia walaupun kecil begini drone-nya, tapi dia undang-undangnya sama dengan pesawat. Jadi teman-teman harus mengikuti undang-undang di sekitar ya. Jangan asal terbang. Kalau dekat bandara kita nanti bisa dapat pidana. Jarak maksimalnya kita bisa atur jaraknya tidak terbatas. Dari 20 meter sampai tidak terbatas, 4 km, 5 km. Itu tergantung sinyal RC. Kalau sinyal RC sudah lemah, biasanya itu kalau jatahnya ini yang bagusnya itu sekitar 2 km. Kalau tidak ada halangan. Ada sih pernah YouTuber lain itu bisa sampai 3 kilo. Itu yang penting
teman-teman hati-hati, jangan sampai sudah kehilangan jaringan teman-teman paksa terus malah bisa hilang, apalagi kalau habis baterai. Jadi untuk pergi jauh itu kita perhatikan baterainya teman-teman, jangan sampai baterai sedikit itu bisa mendarat otomatis di mana saja. Oke, di sini sensor untuk kalibrasi, oke. IMU baterai, oke, baterai presentasi baterai kita bisa lihat keseimbangan selnya 3,7 volt, ini masih seimbang, dan tegangan baterainya 7,47, suhu baterai 4,4. Dan silkus baterai ini ada 11, katanya ini berapa kali pengecasan ya. Ini nomor seri baterainya. Oke, kita ke sebelah kendali ini unit. Kita pilih metrik atau metrik M, kilometer, kita menggunakan kilometer biar nggak susah. Dan zoomnya, oke, mode gimbal. Oke, mode gimbal ini buat mode kalau kita menggunakan follow, walaupun gimbalnya kita gerakkan, itu kameranya tetap seimbang, tetap lurus, tetap stabil. Kalau mode FPV dia kayak drone FPV, kameranya juga miring, ikut miring ya. Ini rotasi gimbal, kalibrasi gimbal, kita bisa kalibrasi seperti diputar 360. Ini FN-nya ternyata bisa diatur di sini. Oke, untuk kameranya di sini untuk garisnya ini bisa kita atur. Ini keseimbangan warnanya, kita sudah menggunakan kartu SD Extreme 64 GB, nanti saya bahas di video lain ya. Oke, transmisi, frekuensi kita menggunakan dual band. Jadi sewaktu-waktu kita di 2,4 atau di 58 kita bisa gunakan otomatis ya. Oke, mode saluran otomatis. Ya, ini untuk tentangnya ya, DJI Mini 2 ini reset pengaturan data, oke. Oke, baterai lemah ya. Ini kalibrasi kompas ya, jadi sekalian saya kalibrasi. Kita putar di 360 derajat. Oke. Langsung putar atas. Oke. Kalibrasi ulang, masih mungkin satelitnya kurang ya. Jadi untuk video penerbangannya nanti saya bikin di video lain ya. Oke, kita coba terbang dulu. Oke, jadi dia kalau tekan ke bawah, dia bisa tekan ke samping atau ke dalam, yang penting tekan dua-duanya. Kita bisa tekan ke dalam atau ke samping untuk starter. Oke, jadi kita ke bawah bisa bunyi dia seperti starter tapi belum kencang. Dia itu seperti motor ya guys, digas. Nah, dia bisa seperti digas, kita gas. Oke, kita terbangkan dalam ruangan. Tapi jangan untuk ditiru ya. Kita turunkan. Kita mendaratkan. Set. Oke, sudah dia pertama kita turunkan pol, dia belum turun, langsung kita tekan lagi ke bawah. Dia akan turun otomatis. Makanya tempatnya kita lihat. Nanti yang lain, video lain seperti cara download aplikasinya, karena di Play Store nggak bisa ya. Kita harus menggunakan di aplikasi DJI. Dan cara mendaftarkan emailnya itu nggak bisa menggunakan email kita. Walaupun kita tahu kata sandinya, tapi dia tidak bisa login. Harus email tersendiri dari DJI, kita bikin email baru. Oke, sekian dari video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.